teman-teman. Hai, hai. Ding 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 ding. Oke, kita sambil nunggu kali ya, Kak ya, teman-teman yang Ya. join. Oke. Halo Kalau Kak. halo Halo. Felis. Di Selamat siang. pagi. Selamat pagi. Oke, kayaknya udah banyak kali ya yang join ya. Udah ada 51 orang, teman-teman. Luar biasa pagi ini. Siapa yang pagi ini udah sarapan? Coba kasih jempol ya. Aduh, belum. Aduh, belum. Oh, Kaptel belum ya? Belum. Coba ya di sini yang udah Halo Kak. sarapan. Halo Kak. Halo, Halo. ladies. Halo. Oke, udah banyak ya yang udah sarapan. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang udah semangat ikut Koram Deo? Wah, Saya. mantap, luar biasa. Oke, teman-teman. Kak. Iya, halo. Selamat Iya, pagi juga. Oke. Hari ini ulang tahun Jonan. Oh, hari ini ulang tahun Jonan. Jonan. Oke. Happy birthday, Jonan. Happy birthday Jonan. Teman-teman. Yes. Kasih. Oke, Happy birthday Jonan. Kasih reactionnya teman-teman tuh. Kalau bisa. kita kasih reaction love buat Jonan. Oh, love, kasih Oke. love. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai Koram Deo hari ini, kakak mau ingetin buat teman-teman semua untuk kita hari ini ibadah dengan baik, teman-teman. Karena ketika kita ibadah, kita mau sama-sama menghormati Tuhan. Jadi, ketika kita ibadah, yuk kita mau sama-sama belajar saling menghargai. Kita mau duduk dengan tenang, kita mau ikuti ibadah dengan baik. Kalau misalnya kakaknya lagi ada share screen, jangan dicoret-coret, teman-teman. Ya. Nah, terus juga di Zoom ini kan ada fitur chat, jadi teman-teman bisa pergunakan fitur ini dengan bijak dan dengan baik. Oke, teman-teman yang paham semua kasih reaction jempol ya? Kasih reaction jempolnya teman-teman. Kasih jempol ya? Oke. Mantap. Mantap, luar biasa. Berarti teman-teman paham ya. Berarti teman-teman siap semua untuk praktekin. Oke, sebelum kita mulai, kita doa dulu kali ya, Kapnel ya. Ya. Jadi, Oke. Tapi sebelum doa teman-teman, boleh kali teman-teman yang masih off cam nih, kakak lihat masih di belakang nih banyak nih yang off cam. Ya boleh nih di on cam ya teman-teman. Iya, boleh di on cam. Oh iya, namanya juga. Nah, betul. Iya, silakan Kak Nathan di share screen. Iya, mungkin beberapa dari teman-teman yang namanya belum sesuai formatnya ya. Boleh Betul. teman di rename. Coba Kak Nathan boleh di share screen. Oke, format penulisan nama. Room, nama kelompok, nama kamu. Contohnya seperti Kakak Epno sama Kak Hosea ya. Kakak room 6 tuh, nama kelompok Nah, Abednego. betul. Terus namanya Kak Epno. Nah, teman-teman jangan lupa formatnya teman-teman ya. Room, nama kelompok, nama kalian sendiri. Iya, betul. Karena ini akan memudahkan kakak-kakak yang bertugas nanti buat pindahin teman-teman ke room-nya. Nanti biar sharingnya cepat, teman-teman. Ya, benar banget. Iya. Nanti kalau sharingnya lama nunggunya gara-gara nama doang kan agak terbuang waktunya ya. Oke. Kalau begitu kita langsung doa aja kali ya. Oke, kita mau minta Kak Ocin, Kak Niko, boleh Kaniko. untuk doa ya. Oke, silakan Kak Niko. Oke, halo teman-teman. Jadi ya sebelum kita mulai Koram Deo hari ini nih, enaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, siapin hatinya teman-teman ya. Buka tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yaudah. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau tadi pagi kami boleh bangun dan sebentar Tuhan, kami ingin memulai Bapak Koram Deo pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati Bapak Koram Deo hari ini, biarlah bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir Koram Deo. Tuhan, kami mau Bapak siap untuk melakukan ibadah Bapak pada hari ini, untuk mendengarkan firman-Mu, serta kami juga mau Bapak setelah Koram Deo melakukan firman-Mu Tuhan. Thank you Bapak buat hari ini. Setiap kita yang siap memulai Koram Deo katakan, amin. Amin. Thank you Kak Niko. Thank you Kaniko. Oke. Nah, hari ini kita mau ngapain Kak Mas Evi? Hari ini kita mau seru-seruan dulu nih. Seru-seruan nih. Main game. Oke. Kita mau main game. Namanya cari kata. Cari kata. Cari kata. Oke.
Nah, teman-teman cari kata ini versinya versi Alkitab, teman-teman. Nah, jadi cara mainnya, kakak kasih peraturannya dulu nih. Yang peraturan yang pertama, kalian wajib on cam. Nah, nih. Buka kamera kok. Nah, benar, buka kamera ya. Boleh. Yang belum buka kamera, boleh buka kameranya ya. Kita mau seru-seruan bareng ya kalau saya ya. Yoi, betul sekali. Yuk kita buka Oke. kameranya. Karena kita mau lihat wajah teman-teman semua. Betul. Ya. Nah, halo Timothy. Nah, Hai Timothy. teman-teman, boleh ya teman-teman sekarang diambil Alkitabnya teman-teman. Alkitab yang buku ya teman-teman ya. Jangan handphone. Boleh teman-teman diambil Alkitab bukunya. Sediain di sebelah kiri kanan kalian. Boleh kakak kasih waktu berapa menit nih kalau saya nih. Ambil. Berapa lama ya? Sambil aja kali ya Kak. Oh, ya? sambil aja. Oke, Sambil kita jelasin kali tunggu. ya. Oke, ya. Nah, teman-teman sambil kalian ambil Alkitabnya cari ya. Kakak jelasin nih peraturan. Jadi, cara mainnya adalah ketika nanti kakak bilang cari kata karena. Nah, ini contohnya kakak cari kata karena nih di buku ya. Alkitab itu ada di Kolose 3 ayat 1, teman-teman. Nah, nanti teman-teman sebutin ayatnya, misalkan karena apa gitu ya teman-teman ya. Kalian cari di ayat yang ada kata yang kakak minta untuk dicari gitu. Udah ngerti ya teman-teman ya cara mainnya. Nanti sebelum jawab kakak minta present dulu ya teman-teman. Nanti baru kita pilih, oke? Aku udah. Kakak. Bukannya kata karena ada banyak. Iya, benar. Itu contoh. Kakak ketemunya di Kolose 3 ayat 1 nanti. Ya, kenapa? Jadi terserah ayat. Ya, terserah ayatnya terserah. Nanti kalian kalau ketemu misalkan nih langsung buka Kejadian. Wih, dapat nih di Kejadian nih. Nah, udah langsung Kak di ayat ini Kak Kejadian gitu. Kalian sebut. Nah. Oke. Kenapa tadi Rafael mau nanya apa? Jadi nggak dikasih tahuin gitu pasalnya di mana lalu cari kata-kata apa gitu. Enggak, kalian cari sendiri, dibuka kitabnya, kalian cari nih. Kan biasa kata-katanya kakak kasihnya yang gampang kok. Tenang aja. Gampang dicari. Nah. Oke. Kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Aku menang deh. Yang pertama, kakak mau coba cari kata berfirmanlah. Aduh. Nah, Kata berfirmanlah. berfirmanlah. Kalau udah resen, nanti kita tunjuk. Iya, kalau dari saya nanti teman-teman kasih lihat Alkitabnya kayak begini misalnya. Biar kita tahu kalau teman-teman pakai Alkitab buku. Iya, nanti takutnya malah pakai Alkitab handphone. Coba yang udah ketemu boleh di raise hand. Nanti yang udah raise hand baru kakak tunjuk. Oke. Coba ada yang sudah ketemu kata. Ada yang sudah ketemu katanya berfirmanlah. Ayo, Timothy. Wih, Timothy. Oke, Timothy boleh kasih tunjuk Alkitabnya. Nah, oke, Timothy boleh. Timothy baca di ayat mana? Di Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3. Dibantu mamanya ya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, Kejadian 1 ayat 3 boleh Timothy baca. Kejadian 1 ayat 3. Ngomong. Kejadian 1, kejadian. Ngomong sama kakaknya. Kejadian. Pelan-pelan aja Timothy, nggak apa-apa. Ngomong. Kejadian. Ngomonglah. Kejadian. Di kejadian. Mungkin kakak bantu. Oke, boleh. Kenapa baca dulu? Oke, kau. Kejadian 1 ayat 3. Iya, kejadian. Oke, Kejadian 1 ayat 3 nih kakak bacain ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, tuh teman-teman. Jadi ada kata berfirmanlah tuh teman-teman ya. Gampang teman-teman carinya teman-teman. Iya, terus Nicholas Aku nih. baca ketemu Kak. Iya, Nicholas ada di mana Nicholas? Kejadian 1 ayat 6 berfirmanlah Allah jadilah cakrawala ia di tengah
segala air untuk memisahkan air dari air. Nah, Ya, mantap. keren Satu ya. lagi. Satu lagi. Gladys. Nah. Gimana Gladys? Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang sering, dan jadilah demikian. Wah, mantap. Mantap ya Gladys, keren. Oke. Ini jadi kejadian ya. Nah, iya, karena Iya. kan buka gitu langsung ketemu ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman langsung ya ke kata. 14, 20 juga ada tuh. Iya, oke, Iya. langsung aja kita lanjut ke kata yang kedua ya kalau saya ya. Yang Oke. kedua adalah kata memberi. Nah, boleh Memberi. dicari teman-teman. Memberi. Memberi itu boleh banyak ya teman-teman. Memberitahukan, memberikan, pokoknya ada memberi teman-teman. Iya. Nah, buat teman-teman yang udah jawab tadi di pertama, nah ditahan dulu ya teman-teman ya. Iya. Biar yang lainnya juga kebagian nih, bisa jawab. Oke. Coba yang udah ketemu langsung. Raise hand. Raise hand. Langsung raise hand. Siapa yang sudah ketemu? Kata memberi. Banyak teman-teman. Coba. Waduh, belum ada Aduh. ketemu ya. Susah ya. Kayaknya Susah ya susah. kata memberi ya. Waduh. Kalau kayak gini mah hardcore. 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 Nih kakak udah ketemu nih. Di kejadian juga ada kok. Nih langsung ketemu nih kakak. Iya. Apakah udah ada yang ketemu? Kalau belum, gak apa-apa. Kita tunggu lagi. Mungkin dikit lagi ya. Kalau enggak, langsung gimana? Ini aja ya kita ya. Tungguin. Lagi dicari, Kak. Oke. Iya lagi cari. Oh masih nyari? Oke. Coba yang lain nih. Cari. Oke, Luxon udah ketemu Sabar, Luxon. Kak. Iya. Memberi susah, Kak. Oh, Luxon tuh, Luxon. Coba, Itu coba. Luxon dapat tuh. 15 ayat. Ayat 30. Lima. Nah, pintar. Lalu, Lalu iya, Yesus minum, menyuruh oh, orang bah, banyak minyak, itu du, tuh duduk, duduk bener, kita, itu duduk Nita, ayat 36, di tanah terus sesudah pi, itu lah dia, ia mengambil mengambil ke tujuh dan ikan itu menucap memecahkan tanya dan memberikannya Semangat Luxon. kepada murid-muridnya lalu muridnya memberikan kepada orang banyak. Nah, udah. Lukas 15 ayat 6. Oke. 30. Oke, thank you Luxon. Wow, mantap ya. Panjang banget ya kakak juga. Oke, mantap ya. Pokoknya keren dah Luxon. Mantap. Oke, yang kedua nih. Tadi ada Naomi ya, kalau nggak salah.
Iya, tadi ada Naomi menghilang dari permukaan raise hand. Oke, langsung tadi Rafael ya. Mungkin Naomi mau jawab atau Rafael langsung aja kita. Tadi Naomi, gimana Naomi? No, Oke. no, oke. Oke, Rafael, boleh deh Rafael dulu. Oke. Oke. Kalau aku Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Oke. Oke, mantap ya, memberi pengertian. Oke, mantap. Lanjut, Ketiga, Faith. yang Ada terakhir Faith nih. soal ini. Ya, betul. Kejadian pasal 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Oke, mantap Faith. Oke, langsung lanjut kali teman-teman ya ke kata yang selanjutnya nih. Makin lama makin susah nih teman-teman, coba ya. Kakak mau tes nih yang agak susah ya. Kalian coba cari kata Herodes. Nah, coba teman-teman. Jika carinya nggak apa-apa teman-teman, mau langsung Apa Kak? Apa Kak? Herodes. Oh, Herodes Aja. ada di. Ayo coba cari dulu. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Iya, cari dulu aja, nggak apa-apa. Rafael keep dulu, nanti kalau misalkan emang udah gak ada. Nah, aku tahu itu ada di mana. Aku pernah dengar itu. Coba teman-teman boleh dicari ya katanya Herodes. Yo, ini Ada soal terakhir. Ya, gitu. Kita cari 3 orang di atas. Naomi. Oke, ada Naomi. Boleh Naomi? Matius 2 ayat 3. Matius 2 ayat 3. Raja Herodias mendengar hal itu, kedua ia berserta seluruh di Yerusalem. Oke, thank you Naomi. Wih, keren ya teman-teman, langsung dapet tuh. Di Mantap. Matius 2 ayat 3. Oke, tadi ada siapa lagi teman-teman? Yang angkat tangan. Wih, ada Gladys lagi, Jabar Gladys ya. Yang lain dulu ya, teman-teman. Kali Gladys udah. Iya, Devin. Oh, Devan. Boleh, Devan. Saya Matius 2 ayat 1. Iya, Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Oke, mantap, Devan. Oke, mantap Devan. Lanjut yang terakhir. Oke, ada nih Jesslyn Gabriel. Iya, hai Jesslyn, silakan. Boleh, Jesslyn. Matius 2 ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Oke, mantap. Thank you, Jesslyn. Nah, Thank you. Oke, teman-teman. Ini dia games kita hari ini. Kita udah selesai, teman-teman. Ya, tapi belum selesai karena kita mau seru-seruan lagi. Oh, betul sekali. Memuji Tuhan. Oke, yuk kita siapin suara kita yang terbaik, gerakan kita yang terbaik. Kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Aku cari di Wahyu tadi. Semangat, teman-teman. Semangat. Wuhu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke, teman-teman, kita tadi udah praise ya teman-teman ya, kita udah puji-pujian nih teman-teman. Sekarang teman-teman kita mau worship teman-teman, kita mau penyembahan teman-teman, kita mau siapin hati kita mau dengan sikap posisi yang baik teman-teman, kita mau sama-sama datang sama Tuhan.
Tuhan, thank you Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami udah seru-seruan bareng Tuhan, kami udah main-main bareng Tuhan. Tuhan sebentar kami mau mendengar Tuhan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati Tuhan untuk kakak yang membawa firman Tuhan. Kau yang berikan supaya kakak-kakak bisa membawa dengan baik dan juga kami bisa praktekkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, kami tutup bungkus doa kami Tuhan dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke breakout room untuk kita dengerin firman, ada beberapa pengumuman yang mau kakak sampaikan. Oke, boleh di-share screen Kak Nathan pengumumannya. Cijing, iya. Jeng, pengumumannya mana? Belum ada. Oke, iya. Panik kakak. Oke. Jadi teman-teman, ini dia pengumumannya. Jangan lupa untuk kita sama-sama tertanam di dalam Komsel, karena Kega punya Komsel di beberapa area yang bisa teman-teman lihat ya di layar kaca teman-teman. Komsel kita ada di hari Sabtu untuk area Cengkareng dan Bedeng, dan juga di hari Kamis untuk area Polis, Tangerang, Serpong, Citra, Kalideres, Dadap, dan Palem. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya, Kak, link Komselnya dari mana? Teman-teman boleh hubungi nomor Kak Yuriko, di sana ada, boleh di screenshot, boleh dicatat, ditulis, atau diapain, oke? Nah, itu aja pengumuman dari kakak. Kita akan berpisah setelah ini, kita akan masuk ke breakout room untuk kita dengerin firman. Betul, tapi sebelum itu kita mau foto-foto dulu, Kak. Foto dulu, iya. Mau gini-gini dulu. Kayak dulu. Oke, boleh. Yang ini siapa ya? Foto? Kakak Nathan kali ya. Boleh. Ya teman-teman yang masih dimatiin kamera. Ya, boleh di on cam, kita mau kasih gaya yang terbaik, guys. Boleh teman-teman on cam. Ayo on cam dulu semuanya. Oke, udah ya. Oke, kita langsung foto aja. Ini kita ada 2 layar foto. Sekarang ya, layar pertama dulu. 1, 2, 3, cheese. Layar kedua, 1, 2, 3, cheese. Oke, nanti sampai layar ketiga. Layar ketiga, 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi ya. Dari layar pertama. 1, 2, 3, cheese. Layar kedua, 1, 2, 3, cheese. Kering dah giginya dah. Tahan ya teman-teman. Layar ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Oke, thank you Kak Nathan. Oke teman-teman, kita mau sharing di breakout room ya teman-teman. Jangan lupa kalian tetap semangat firman sharingnya. Breakout room. Green Wali. Halo. Ya, kayaknya kita masih menunggu ya teman-teman yang lain, masih ada yang loading mungkin di sana. Kita masih I see. Aku ngerti maksudnya gimana. Kayak offline ya, ditutup pintunya lalu sharing-sharing gitu. Iya, ini masih ingat aja ya. Ini bukan breakout room ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggilkan siapa yang firman ya. Oh, ya ampun. Ya ampun. Ya, kita langsung panggilkan aja yang firman hari ini. Ada KBK dan Kanana. Halo KBK dan Kanana. Halo teman-teman semua. Halo Kak. Mana teman saya ya, Kanana? Halo. Halo. Kega Warrior. Let's go. Let's go. Let's go. Oke. Teman-teman, hari ini kita mau belajar sesuatu ya, Kanana ya. Ya, kita langsung aja ya. Apa ya kita mau dengar hari ini ya? Yuk, silakan Kak Nathan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang mengampuni. Nah, tapi kali ini mengampuninya berapa kali ya, Kak Nana?
Kita mau belajar mengampuni berulang-ulang. Ya, berulang-ulang ya, nggak cukup satu kali ternyata ya Kak Nana ya. Kalau berulang-ulang Iya, itu Kak. banyak apa sedikit, teman-teman? Berulang-ulang itu banyak apa sedikit? Banyak, Kak. Banyak ya. Wow, berulang-ulang berarti sering ya, berkali-kali ya. Nah, yuk kita mau buka ayatnya. Apa sih yang Tuhan mau ajarkan kita dari firman Tuhan? Boleh Kak Nathan? Next. Ya, di Matius kita mau buka sama-sama nih sebentar. Di Matius 18. Tapi kakak mau bacain. Teman-teman boleh buka Alkitabnya ya. Matius 18 ayat 21. Nah, nanti ya kakak bacakannya ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara-saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Nah, sampai 7 kali, kata Petrus. Tuhan bilang, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow, banyak sekali ya. Nah, berapa banyak kita harus mengampuni? Kita mengampuni itu, kata Tuhan, sampai 70 kali 7 kali dalam sehari terhadap kesalahan yang sama. Wow, banyak nggak? Ada nggak sih teman-teman yang pernah, maksudnya teman-temannya atau orang lain yang pernah melakukan kesalahan sama kalian di dalam satu hari sebanyak 70 kali dengan kesalahan yang sama? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Nah, tapi hari ini kita mau belajar nih sesuatu tentang mengampuni. Oke, next Kak Nathan. Nah, kakak diberkati banget nih dengan ayat ini. Tapi kakak ambil dari versi bahasa Indonesia sehari-hari ya. Jadi dalam Kolose 3 ayat 13. Coba kakak mau minta tolong Rafael, boleh bantu kakak bacakan Kolose 3 ayat 13? Oke, Kak. Kolose 3 ayat 13. Hendaklah saudara lemah lembut dan bersedia memaafkan. Janganlah menaruh dendam. Ingatlah Tuhan telah mengampuni saudara, maka hendaklah saudara mengampuni orang lain. Nah, oke lanjut. Kakak mau minta tolong teman kita Jesslyn Gabriel. Boleh dibaca ayat yang di bawahnya? Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Ya. Buanglah semua sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Janganlah bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan kejahatan. Wow. Nah, keren ya firman Tuhan ini ya. Kita, Tuhan bilang harus memaafkan. Jangan menyimpan dendam, sakit hati. Harus mengampuni. Nah, kemudian Tuhan bilang dibuang itu semua sakit hati ya. Kemarahan gitu. Terus jangan bertengkar dan saling menghina. Nah, kita disuruh berhenti melakukan kejahatan. Nah, Kak Nana, kita mau belajar ya dari teman kita ya. Di dalam Alkitab ya Kak Nana ya. Nah, apa sih yang dialami? Siapa kira-kira ya Kak Nana? Teladan kita di dalam dia bisa mengampuni. Kita punya teman namanya Yusuf, Kak, di Alkitab. Ya. Kita mau lihat dulu yuk kisah hidupnya dari Yusuf ini. Oke, silakan Kak Nathan. Kita mau nonton ya videonya ya. Iya. Sabar ya, teman-teman. Ayah, aku suka jubah barunya. Ayah sayang padamu, Yusuf, lebih dari sekedar yang dapat diungkapkan. Aku harus tunjukkan pada kakak hadiah ini. Dan kamu, Binyamin, jangan habiskan buah ara ini. Sisakan untuk kakak ya.
lihatlah hadiah ayah ini, Kak. Ayah beri dia hadiah lagi. Lewi, Yehuda, mau apa kalian? Kalian menakutkan. Hentikan. Tidak perlu takut. Kami hanya ingin coba jubah barumu. Kembalikan. Jangan, Yehuda. Jangan kembalikan dia. Zebulon, hentikan dia. Simeon, tolong dia. Hentikan. Jangan. Ada yang mau coba jubah baru ini? Yusuf, cepat lihat. Kak, memangnya ada apa? Mungkin kamu kenal dengan mereka yang di pintu itu? Mereka adalah kakakku. Menurutmu mereka masih mengenal? Jadi, Binyamin adalah pencurinya. Apa? Kenapa kamu mencuri pialaku? Benyamin tidak mungkin lakukan itu. Tidak mungkin, Tuhan. Tuanku salah. Tidak mungkin. Tenang! Jangan khawatir. Aku tidak menghukum kalian semua. Hanya dia. Dia akan tinggal di sini sebagai budak. Yusuf, dengar! Jika mau menghukum, ambil aku saja. Biar anak ini pulang. Kau ingin gantikan dia? Benar. Ayah kami sudah cukup menderita karena kehilangan satu anak. Aku tidak mau ia berduka lagi. Piala itu tidak dicuri. Itu hanya ujian. Aku perlu tahu apakah kakak-kakakku sudah berubah. Kakakmu? Perhatikanlah. Aku Yusuf. Adikmu yang sudah lama menghilang. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Yusuf. Dia Yusuf. Ampuni kami, adik, untuk segala yang kami lakukan padamu. Wah, keluarga besar yang bahagia. Mimpi digenapi. Semua diampuni. Kalian bermaksud melukaiku, tapi Tuhan baik. Dia membawaku kemari supaya aku dapat menyelamatkan banyak orang. Pulang, beritahu ayah bahwa Tuhan telah menjadikan anaknya tuan di Mesir. Ia dan seluruh keluarga akan pindah ke negeri ini. Aku akan mencukupi semuanya. Wow, keren sekali ya Kak Nana. Nah, tapi cerita di dalam video ini enggak gitu lengkap ya Kak Nana ya, karena berhubung karena waktu. Tapi sebenarnya di dalam Alkitab itu apa aja sih Kak Nana yang dialami oleh Yusuf ini? Kenapa dia menjadi satu teladan ya untuk kita juga bisa mengampuni? Apa sih yang dia alami? Ya, boleh Kak Nathan slide-nya. Silakan Kak Nana. Di sini teman-teman dari video tadi kita bisa lihat ya kalau Yusuf itu udah dihina, udah nggak dianggap sama saudara-saudaranya. Boleh selanjutnya Kak. Nah, iya Yusuf ini. itu dihina karena dia sempat bermimpi yang tidak-tidak ya menurut saudara-saudaranya. Dia bermimpi kalau gandum saudara-saudaranya sujud kepada gandum dia, terus akhirnya dia tidak dianggap, terus diremehin. Karena kesel saudara-saudaranya Yusuf itu dibuang, dijual, terus dilupakan teman-teman. Tapi sampai udah dijual pun tadi kita bisa lihat ya kalau Yusuf nggak marah sama saudaranya. Terus pas udah dijual juga hidup Yusuf nggak baik-baik aja teman-teman. Dia difitnah sampai dia sempat masuk penjara pas di Mesir. Oke, nah kira-kira teman-teman apa sih yang membuat Yusuf tetap bisa mengasihi saudaranya, tetap bisa mengampuni seperti tadi? Yuk kita lihat. Boleh Kak?
Nah, kunci keberhasilan Yusuf. Tadi kenapa Yusuf bisa mengampuni saudaranya? Karena Yusuf sadar bahwa dia adalah anak Allah. Yusuf tidak menyimpan kesalahan kakak-kakaknya. Yusuf punya respon hati yang benar. Nah, teman-teman, begitupun dengan kita. Kita harus sadar nih bahwa kita adalah anak Allah. Dan sehingga kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita. Dengan begitu, kita menjadi punya respon hati yang benar, yaitu apa? Kita mengampuni berulang-ulang tadi. Itu ya, teman-teman. Nah, slide selanjutnya, Kak, boleh? Oke, kapan aja sih ini, teman-teman, kita harus mengampuni? Nah, yang pertama, ketika ada yang melukai kita, ketika kita dihina, ketika orang lain menolak kamu, atau ketika ada yang berbuat salah kepada kita. Jadi dalam kondisi-kondisi ini, biasanya kita sulit ya, Kak, untuk mengampuni. Kalau misalkan kesalahannya sepele sih, menurut kita juga bisa mengampuni gitu. Tapi ketika ada yang melukai kita sampai kita pun merasa sakit secara batinnya, secara hati, kita dihina, kita ditolak nih teman-teman. Kayak tadi Yusuf ditolak sama saudara-saudaranya karena dia begitu dikasihi sama bapaknya. Terus ada yang berbuat salah sama kita. Nah, saat-saat seperti inilah kita terlebih harus menggunakan kasih yang Tuhan beri untuk kita, untuk mengampuni. Nah, teman-teman, kita punya ayat terakhir nih. Boleh, Kak Nathan? Slide selanjutnya. Nah, di Matius 11 ayat 26. Ada yang mau bantuin kakak bacain nggak nih? Yuk. Siapa mau bantu Kanana bacain ayatnya? Pilih aja kali Kanana. Tunjuk ya. Ayat ini ya. Ya, oke. Oke, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita mengampuni sebab Bapa terlebih dahulu mengampuni kita karena kasih-Nya dan maaf yang begitu besar untuk kita. Oke, thank you Lukas udah bantuin. Suara aku kedengeran? Kedengaran? Halo? Ya, kedengaran nah. Aku ngelik. Oke. Nah, di sini ayatnya bilang, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi bukan berarti teman-teman kita mengampuni karena kita ingin diampuni ya. Tapi kita tahu kalau Tuhan itu sudah terlebih dahulu mengampuni kita teman-teman. Jadi kita mengampuni sebab Bapa terlebih dahulu mengampuni kita karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kita. Jadi ketika kita mau mengampuni sesama, kita ingat nih kalau Tuhan udah terlebih dahulu mengampuni kita. Terus kita memandang orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita tuh seperti Tuhan memandang orang tersebut. Jadi kita pun harus belajar mengasihi dia dan mengampuni dia berulang-ulang kali. Wow. Yes, keren ya Kanana. Wow, luar biasa ya. Ternyata mengampuni itu bisa kita lakukan ya Kanana. Oke, ini kakak simpulkan ada 3. Silakan Kanatan. Seperti yang Kanana bilang tadi itu bahwa kita bisa mengampuni karena kita tahu bahwa kita adalah anak Allah ya Kanana ya. Kalau kita tahu nih kita anak Allah, berarti apa yang Yesus sudah lakukan, pasti kita bisa lakukan ya Kanana ya. Karena kita adalah anak Allah. Ya, terus karena kita taat sama Bapa di surga, sama seperti Yesus, dia juga melakukan ketaatan ya, mati di kayu salib ya. Nah, kita pun sebagai anak Allah, pasti kita mampu untuk melakukan ketaatan, yaitu ketaatan dalam mengampuni. Nah, ternyata kenapa Tuhan ajarkan hari ini kita untuk mengampuni berulang-ulang karena kasih, supaya itu menjadi gaya hidup. Nah, kalau berulang-ulang dilakukan, nanti lama-lama menjadi kebiasaan ya Kanana ya. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi
gaya hidup, akan menjadi kebiasaan, jadi habit istilahnya ya. Nah, kalau sudah menjadi gaya hidup, wow, ini loh yang keren karena kita menjadi serupa dengan Yesus. Ya, karena apa yang sudah Yesus lakukan, kita juga bisa lakukan. Dan ketika kita bisa mengampuni, wah, orang lain bisa lihat ada Yesus di dalam kita. Wow, keren ya Kak Nana ya. Yuk teman-teman, hari ini kita mau belajar. Ya, kakak tidak tahu apa yang teman-teman alami. Mungkin ada kata-kata kasar, kata-kata penghinaan, penolakan yang teman-teman alami, yang teman-teman juga mungkin dengar dari orang tua ya. Nah, dibilang anak gak berguna gitu ya. Ada juga mungkin kata-kata yang membuat kita jadi sedih ya, menganggap kita nggak penting mungkin ya, kita diremehin di sekolah, di antara teman-teman kita, dibully. Nah, hari ini teman-teman mau nggak mengampuni? Mungkin dulu teman-teman pernah mengampuni. Nah, hari ini kalau teman-teman masih berasa nggak nyaman, masih berasa sakit hati, hari ini kita mau mengampuni ya. Kita mau melepaskan pengampunan sama orang-orang yang sudah melukai hati kita. Yuk, sebelum kita sharing, kakak mau berdoa ya. Yuk, teman-teman taruh tangannya di hati. Kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Bapa buat firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh mengampuni karena kasih Tuhan. Karena kami sudah diampuni oleh Tuhan. Karena kami sudah dikasihi oleh Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang taat, mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan hari ini, untuk mengampuni orang-orang yang sudah membuat kami kecewa dan yang sudah membuat kami terluka. Kami mau Tuhan seperti Yusuf, ketika dia melepaskan pengampunan, ketika hatinya berespon dengan benar, maka Tuhan memberkati hidupnya, Engkau mengangkat dia Tuhan, dan dia boleh menjadi berkat buat keluarganya, buat satu bangsa yang besar. Kami juga mau Tuhan pakai menjadi berkat buat keluarga kami, buat teman-teman kami, buat dunia ini Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu ini, dalam nama Yesus. Amin. Oke, thank you teman-teman. Ini aja sharing dari kita, dari kakak dan Kak Nana. Nah, nanti kita akan sharing ya, marketing ya. Mari kita sharing. Nah, 2 pertanyaannya ada di sini ya. Oke. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you KBK, thank you Kak Nana buat sharingnya hari ini. Ya teman-teman yang merasa terberkati, boleh kasih reaction love-nya. Wow, semuanya terberkati ya dengan sharingnya dari KBK dan juga Kak Nana. Oke, setelah ini kita akan kembali nggak tuh? Kita akan ke breakout room, kita bersama-sama saling sharing bareng teman-teman di masing-masing breakout room kita. Oke, yuk boleh pindah.